Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menuju di kehidupan akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan Rabbmu memerintahkan agar kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah satu dari keduanya atau keduanya telah berumur lanjut usia dan mereka berdua dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya. Dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabb, sayangilah keduanya sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kedua ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dua hal. Yang pertama adalah mentauhidkannya, yaitu beribadah hanya kepada Allah, dan yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah mentauhidkannya, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan ini merupakan hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh semua hamba. Maka siapa saja yang menyembah atau beribadah kepada selain Allah, apakah itu menyembah malaikat, nabi, batu, pohon dan yang lainnya, maka dia telah melakukan dosa yang paling besar. Dia telah melakukan syirik besar, yang dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya tidak bertobat sebelum dia mati. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Kaum muslimin rahimakumullah, tauhid maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Maka tauhid tidaklah dikatakan atau disebut tauhid kecuali dengan nafi dan isbat, kecuali dengan meniadakan dan menetapkan, yaitu meniadakan sesembahan selain Allah dan menetapkan sesembahan yang berhak disembah, yaitu Allah, atau meniadakan ibadah untuk selain Allah dan menetapkannya,
hanya untuk Allah. Maka dua ini harus terpenuhi, yaitu meniadakan dan menetapkan dua rukun la ilaha illallah ini, dua rukun tauhid ini tidak boleh dipisah, keduanya selalu bersama. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan untuk inilah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tauhid inilah para rasul diutus untuk mendakwahi manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyerukan kepada umatnya, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian perintah yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak kedua orang tua dengan haknya Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat. Di antaranya adalah firman Allah taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ini menunjukkan bahwasanya hak kedua orang tua adalah hak terbesar setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tua, yang mana ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan menyapihnya ketika dia telah berumur 2 tahun. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tua, yang mana ibunya mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan juga susah payah, dan waktu total mengandungnya dan menyapihnya adalah 30 bulan. Maka kaum muslimin wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, baik itu dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta, dan yang lainnya. Apalagi ketika mereka telah tua, sangat membutuhkan kita. Fala taqul lahuma uff, maka janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua. Perkataan itu adalah perkataan buruk yang paling ringan tingkatannya. Kalau kita ucapkan kepada orang tua, maka itu sudah termasuk durhaka. Apalagi ucapan yang lebih berat dari itu, maka dosanya lebih besar. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Maksudnya ucapan yang baik, yang mulia, yang lembut, yang santun, yang sopan, yang tenang, yang menyenangkan hati keduanya. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang. Di dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah
untuk rendah hati kepada kedua orang tua, memuliakannya, menyayanginya, dan tunduk patuh kepadanya. Sungguh sangat besar sekali jasa kedua orang tua, terlebih ketika kita masih kecil, menyayangi, melindungi kita, mendidik kita, menafkahi kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat setelahnya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, wahai Rabb, sayangilah keduanya sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Hendaknya kita selalu mendoakan kedua orang tua, doa ampunan, doa rahmat, dan yang lainnya. Itu termasuk bentuk berbakti kepada mereka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Berbakti kepada kedua orang tua atau berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan amalan paling utama setelah iman kepada Allah. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, al-imanu billah, iman kepada Allah. Summa ayyun, kemudian apa? Beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayyun, kemudian apa? Beliau menjawab, qala al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena berbakti kepada kedua orang tua itu wajib dalam setiap keadaan. Kalau jihad itu wajib dalam keadaan tertentu, tapi dalam keadaan yang lain dia tidak wajib atau disunnahkan. Oleh karena itu seseorang tidak boleh berangkat jihad kecuali jika orang tuanya mengizinkan. Dia wajib izin kepada kedua orang tuanya. Jika orang tuanya mengizinkan dan jika pemimpin atau pemerintah mengizinkan, jika keduanya yaitu orang tua dan pemerintah mengizinkan, maka dia boleh berangkat. Tapi jika orang tua atau pemerintah tidak mengizinkannya, maka tidak boleh dia berangkat. Maka muslimin, wajib bagi kita untuk selalu bertakwa kepada Allah dan mewujudkan dua perintah tadi dengan sebaik-baiknya, yaitu mentauhidkan Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga dengan itu kita akan dicintai oleh Allah dan bahagia. Demikian kaum muslimin khutbah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahu akbar.